Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai memberikan sedikit pengantar untuk ini bisa dipakai seminar activities, kegiatan seminar tentang physical fitness and well-being. Ini adalah sebuah buku yang sebetulnya judulnya, buku pendek ini, sebetulnya judulnya What Impact Does Physical Activity Have on Well-being. Jadi, apakah dampak kegiatan fisik terhadap well-being? Nah, judul di dalamnya ternyata Look After Your Mental Health Using Exercise. Jadi, memeriksa kesehatan mentalmu menggunakan latihan. Nah, kita mulai dengan ini. There are many reasons why physical activity is good for your body. Ada banyak alasan mengapa kegiatan fisik itu baik bagi tubuh Anda. Di antaranya, having a healthy heart, memberikan jantung yang sehat, and improving your joints and bones, dan juga memperbaiki hubungan berkaitan antara tulang pang, are just two, dan adalah dua di antaranya. Jadi urusan ini kesehatan jantung dan tulang serta urat itu adalah dua di antaranya. But did you know? Tetapi apakah Anda tahu that physical activity, bahwa kegiatan fisik is also beneficial, juga bermanfaat for your mental health and well-being, bagi kesehatan mental dan kesejahteraan Anda. Jadi di tulisan ini ternyata kegiatan fisik itu tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, baik yang menyangkut jantung maupun urat dan tulang, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa. We need to change the way we view physical activities in the UK. Jadi ini buku ini dibuat di Inggris. In order not to see it as something we have to do, should do, or ought to do for our health, but as something that we do because we personally value its positive benefits for our well-being. Kita perlu mengubah cara kita melihat kegiatan fisik, kegiatan jasmani di Inggris, in order dalam rangka not to see, tidak hanya melihatnya as something we have to do, bukan hanya melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan, or of to do, harus kita lakukan for our health, untuk kesehatan kita. Jadi ini harus diubah, jangan semata-mata karena kesehatan melihat kegiatan jasmani ini, but as something, tetapi juga sebagai sesuatu that we do, yang kita lakukan because we personally, karena kita secara pribadi value its positive, menilai its positive benefits, kemanfaatan positifnya to our well-being, terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan kita. Jadi well-being itu kalau dikasih psychological menjadi kebahagiaan, kalau dikasih physical menjadi kesejahteraan atau kesehatan. Jadi well-being itu adalah istilah yang bisa digunakan di belakang, di depannya ada kata economic, ada sosial, ada psychological, ada physical. Jadi intinya ada manfaat tambahan di samping sebagai hal-hal yang positif bagi kesehatan. As part to our work to promote better mental health, sebagai bagian dari cara kerja kita to promote, untuk meningkatkan better mental health, kesehatan mental yang lebih baik, we have produced this pocket. Kami memproduksi pocket guide ini, panduan aku ini, to show the positive impact, untuk menunjukkan dampak positif that physical activity, bahwa kegiatan fisik can have on your own mental well-being.
dapat memberikan Anda mental well-being, kesejahteraan mental, including some tips, termasuk beberapa di antaranya adalah tips-tips atau kiat-kiat, saran-saran, and suggestion, anjuran-anjuran to help you get started, yang membantu Anda untuk memulainya. Memulai apa? Memulai physical activity. Being active doesn't have to mean doing sport or going to the gym. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Menjadi aktif tidak hanya berarti doing sport, melakukan kegiatan olahraga, or going to the gym, atau pergi ke gym, pusat kebugaran, pusat senam. Bukan hanya itu. There are lots of ways to be active. Ada banyak cara to be active, untuk menjadi aktif. Find the one that works for you and let's all get physical. Temukanlah salah satunya that works, yang cocok, yang kerja, yang berhasil untuk Anda. For you itu berhasil untuk Anda. And let's all, dan marilah semuanya get physical. Get physical artinya take physical active, melakukan kegiatan ini. Kamu kalau kadang-kadang lihat statusnya Pak Sahabat, kegiatan fisiknya kan nggak senantiasa olahraga. Ya? Kadang-kadang main mobil, kadang-kadang main musik, kadang-kadang di kebun, kadang-kadang itu. All of them is also physical activities. It is exercise alone that support the spirit and keeps the mind insecure. Ini kata Cicero itu seorang filsuf pemikir yang sering sekali dikutip sama Carnegie Elias yang dari PLC, ya PLC itu, ya Presiden Indonesia Lions Club itu selalu mengutip ini. Latihan sendiri adalah yang mendukung semangat and keeps the mind in vigor. Vigor itu semangat yang lebih tinggi. Jadi bukan sekedar semangat, tapi vigor itu ada unsur ngototnya, ya. Ada unsur ngotot. Yang membedakan olahraga dengan biasa itu kan, olahraga itu kan ada intensitasnya itu kan. Coba perhatikan ya, perhatikan gerakan anak-anak dengan gerakan orang dewasa. Kamu perhatikan, pernah ada pertanyaan, apakah guru SD memerlukan ketangkapan kegawat-daulatan menangani otot ligamen yang rusak, yang cedera? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena anak SD itu gerakannya nggak ada yang semua anak SMA. Coba perhatikan tuh, Abi Simbah itu kalau sedang sedang nge-gym itu ya, itu kan pasti namanya vigor itu. Jadi sampai dengan habis gitu ininya, istilahnya itu gerakannya itu sampai dengan ngotot, sengotot-ngototnya kalau perlu sampai uratnya itu sarafnya itu pecah. Nah, pecah ini untuk memberi kesempatan saraf yang lebih besar tuh, ya. Jadi yang perlu diperhatikan ini ada dua. Exercise itu menghasilkan satu semangat, dua itu istilahnya semangat yang agak besar itu ngotot. And now let's discuss what is physical activity according to this pocket. Jadi menurut buku ini apa yang disebut dengan kegiatan fisik. At a very basic level, physical activity means any movement of your body that uses your muscle and expends energy. Perhatikan ini. Pada tingkat yang paling dasar, kegiatan jasmani berarti gerakan tubuh Anda that uses, yang menggunakan your muscle, itu otot saudara, and expend energy, dan membelanjakan energi. Jadi yang disebut dengan kegiatan fisik itu pokoknya otot, ya, ada kegiatan penggunaan otot dan kemudian itu memakan energi, ya kan? Sehingga
Kalau kamu punya murid itu ada olahraga cuma gerak-gerak gini aja, itu bukan olahraga. Kemarin itu waktu ujian ujian tesis kakak kelasmu itu ada namanya Handy itu kan penelitiannya kan tentang motorik learning gitu, anak autis. Ketika itu ditampilkan video olahraga kegiatan fisik anak autis. Ternyata dalam video itu tidak tampak gerakan-gerakan yang ada figurnya tadi itu. Jadi gerakannya cuma gini aja gitu. Jadi gini aja, nggak sampai nggak gini, nggak sampai figur gitu, tidak. Jadi cuma gini aja ya, ini nggak ada. Jadi itu yang disebut tidak tidak expend energi. Ini tidak termasuk. One of the big things about physical activity, salah satu hal yang paling besar, yang paling hebat about physical activity tentang kegiatan fisik is that there are endless possibility, tentang adanya kemungkinan yang tidak terbatas, and there will be an activity, jadi jumlahnya nggak terbatas kegiatan fisik itu, and there will be an activity, dan ada kegiatan-kegiatan to suit almost everyone, yang cocok untuk setiap orang. Jumlahnya tak terbatas dan pasti ada. Pasti ada yang ini definisi dasar dari physical activity. Perhatikan di sini. It is recommended that average adult should do between 75 and 150 minutes of exercise a week. Oke, kan? Karena kamu sudah tahu kan standarnya. Standarnya adalah direkomendasikan bahwa orang dewasa rata-rata harus melakukan between 75 antara 75 sampai dengan 150 menit latihan setiap minggu. Ya, ini exercise di sini maksudnya adalah physical activity. Jadi kan kalau pakai angket kan sudah bisa kan? Tinggal membuat saja tangannya begitu, ya. Ini kan indikator physical activity dari segi waktu yang digunakan. Di bawah ini atau ini di sini between, ya, between kurang dari 75 berarti kurang, lebih dari 150 mungkin itu over, gitu, per week, ya. This can be either moderate intense exercise. Ini bisa meliputi kegiatan-kegiatan yang memiliki intensitas menengah atau moderate. Apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan yang latihannya intensitasnya itu moderat atau sedang, itu such as walking, jalan-jalan, ya, hiking or riding a bike. Nah sekarang musim west, hiking, kaki, or it can be more vigorous activities, dan mungkin kita akan kegiatan yang lebih vigorous, yang lebih intens, yang lebih bersemangat, such as running. Berlari itu dengan berjalan lebih intens mana? Berlari kan? Lebih membelanjakan energi yang mana? Berlari. Swimming fast, renang yang kenceng. Kalau renang itu nggak usah kenceng aja udah banyak makan energi. Renang ya. Di renang barangkali olahraga yang masuk dalam literasi skill dasar, tapi memakan energi cukup besar, membutuhkan
keterampilan cukup tinggi. Mengajari berjalan dengan mengajari renang baik, dan mengajari swimming fast, renang cepat, aerobic or skipping with a rope. Jadi kegiatan-kegiatan aerobik yang berprogram, ingin tahu melompat tali ya. Sprint ya. Any activity raises your heart rate. Kegiatan-kegiatan yang meningkatkan your heart rate. Make your breath faster. Make your breath faster. Yang membuat nafasmu lebih cepat. Orang olahraga mesti menggeh ya. Apa namanya itu? Kerenggosan ya. Jowo itu kerenggosan ya. Itu pertanda bahwa you breathe faster. Anda bernapas lebih cepat. And makes you feel warmer, dan yang membuat Anda lebih hangat. Olahraga mesti membuat tubuh suhunya meningkat karena panas dan muncullah keringat. Keringat itu adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan tubuh. Count toward your exercise, itulah yang mencirikan dari adalah jadi apa intinya di sini itu tandanya secara ilmuwan itu ada detak jantung meningkat, 2 nafas cepat, dan 3 temperatur tubuh meningkat. Saya nggak tahu, nggak terlalu berat kuliah namanya ya, KRD S1 gitu, nggak pernah berat seperti ini. Dan ini ukuran yang sederhana. Ukuran yang sederhana. Ciri dari orang yang mempunyai sudah olahraga itu detak jantungnya meningkat, kemudian nafasnya menjadi cepat, dan tubuhnya menjadi lebih baik. An easy way to look at types of physical activity, suatu cara yang mudah untuk melihat macam-macam kegiatan fisik, is to put them, adalah meletakkannya into 4 separate categories, ke dalam 4 kategori yang terpisah satu sama lain. Nah, jadi ada 4 kategori ya, ada 4 kategori kegiatan fisik ya. Ingat-ingat ya, tadi cirinya apa, macam apa, kemudian yang berikutnya adalah ada 4 kategori. First, daily physical activity, kegiatan fisik harian. For adults, physical activity can include recreational or leisure time physical activity, transportation, for example, walking or cycling, occupational activity, for example, in this case is work, household chores, play, game, sport, or plan exercise in the context of daily, family, and community activities. Nah, bagi orang dewasa, kegiatan fisik itu dapat mencakup kegiatan-kegiatan rekreasional atau kegiatan fisik waktu luang, transportasi. Dalam hal ini adalah berjalan atau sepeda. Occupational activity, bekerja, tapi bekerja fisik, bukan bekerja seperti Pak Sahabat sekarang ini. Kalau ini masuk kategori sedentary behavior ini, ya. Jadi gara-gara corona ini, Pak Sahabat kalau ngajar jadi masuk kategori sedentary mager. Padahal biasanya Pak Sahabat kan berdiri. Ini kalau berdiri korat-korat semua nih, copot semua di situ. Kalau saya ngajar begini, walaupun bisa. Jadi bekerja termasuk bekerja harian, gitu. Termasuk apa yang disebut daily physical activity. Kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
rumahan, saya tanya dulu, Rizky, Rizky itu ikut kuliah apa enggak? Jangan-jangan tidur dia. Enggak Pak, saya baru datang Pak. Ya. Ya, saya tanya. Kalau dosenmu memberi atau gurumu dulu ya, memberi tugas mengerjakan matematika di rumah, namanya apa? PR Pak. PR, singkatan dari PR itu singkatan apa? Kepanjangannya apa PR? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Oke. Kalau nyapu, ngepel di rumah namanya apa? Pekerjaan rumah juga Pak. kegiatan rumah gitu Pak. Yang lainnya ya. Kalau kamu bawa apa namanya tugas dari sekolah kamu kerjakan di rumah, namanya pekerjaan rumah ya gitu. Nah kalau nyapu, ngepel, nyuci, nah, itu pekerjaan apa? Itu namanya Simpson, namanya Simpson. Apa namanya? Simpson. Pekerjaan rumah Pak. Pekerjaan rumah juga. Iya Pak. Habis Iba, namanya apa Abi? Apa habis Iba? Nyapu, ngepel, bersih-bersih di rumah itu namanya pekerjaan apa? Pekerjaan rumah tangga ya Pak, bukan? Abi kemana Abi? Itu bukan itu bingung mau jawab apa ya si Bay. Lo apa habis Bay? Jawabnya apa? Pekerjaan apa? Tonnya kayak kedengaran kali Pak. Tapi dia itu aku berpikir kok dia itu. Belum sanggup mau jawab. Lagi berpikir dia Pak. Ini apa yang termasuk makin tinggi pendidikan kan banyak stres. Benar Pak. Aduh. Dela. Dela di kamar mandi. Iya Pak. Iya Pak. Apa namanya? Mandi Pak. Di dalam kamar mandi Pak. Bentar. Lu kalau dalam kamar mandi kamarnya di mana? Aske pembela Asem. Katanya Radikanya mana? Radikanya hilang Radikanya. Katanya Menterinya apa? Katanya Agung itu. Justru kalau di kamar mandi harus dinyalakan itu apa namanya kamera. Bahaya Dela itu Pak. Mas kacau. Nah itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kadang-kadang seperti itu. Pak Saban tadi kalau kamu perhatikan apa namanya, sebetulnya tadi Rahmah siapa? Mahasiswa kita yang perempuan itu namanya Siti Rahma Pak. Siti Rahmatun Syahid. Iya. Ini tadi tuh baru izin mau ngutip pernyataan saya malah gak ikut kuliah. Ini gimana? Senang sama saya tapi gak mau kuliah. Di apa namanya di status BA saya itu kan saya sebutkan terbelajar itu adalah berarti cermat, indra, lurus, jernih, berbahasa. Nyata di sini kita gagal. Kenapa yang namanya jernih berbahasa? Oke. Bahasa Inggris itu jelas. Kalau bahasa Inggris itu jelas. Kalau homework itu pekerjaan sekolah yang dibawa pulang. Itu aslinya pekerjaan sekolah. Dengan sekolah ya Pak ya? Iya.
Memperhatikan di home kata-katanya. Kalau Rumah. tadi yang disebut sama Putra ya tadi ya. Ya. Putra, kamu tadi nyebut apa? Pekerjaan apa? Oh, Simpson, kamu tadi nyebut pekerjaan apa? Iya Pak. Rumah tangga katanya Pak. Aku bilang tadi. Nah, betul. Nah, itu ada dua kata, bisa domestik, domestic work, bisa household, ya, household. Namanya pekerjaan rumah tangga. Kalau pekerjaan domestik, pekerjaan rumahan. Ya. Kalau household, itu pekerjaan rumahan. Nah, sekarang kamu punya dua istilah yang tepat kan? Pribadi sedang mengerjakan pekerjaan rumah, itu artinya pekerjaan sekolah ya. Homework itu assignment ya. Itu school assignment that he does at home. Gitu kan? Tapi kalau pribadi sedang mengerjakan pekerjaan rumahan, jelas kan? Bisa enggak kau rasakan itu? Ya, itu. Kecermatan ini. Ya, kejernihan. Oke. Jadi kamu bisa bayangkan dengan jelas. Waalaikumsalam. Siap Pak, siap. Ya, bisa menangkap dengan baik ya, terbayangkan ya. Ali Musafa sedang mengerjakan pekerjaan rumah, jelas ya. Jangan pribadi sedang mengerjakan pekerjaan rumahan, jelas ya. Iya Pak. Jelas kan? Mulai sekarang pintarlah ya. Tuh. Mengerjakan pekerjaan rumahan. Kok ada hanya? Iya, itu dalam bahasa Inggris namanya domestic job, domestic work ya. Gitu. Nah, yang itu namanya homework atau itu kalau enggak dijernihkan gitu, kacau semua.